Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran, dengan membaca sholawat, dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Baiklah, bagi yang mau mengikuti, pada kesempatan kali ini kita akan tilawah Al-Quran surat Al-Qasas. Artinya adalah cerita-cerita. Surat Al-Qasas, surat ke-28, ayatnya ada 88. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha siya'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Shadaqallahul Azim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para penonton siaran langsung YouTube maupun Facebook yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini, apa yang baru kita baca adalah surat Al-Qasas yang menceritakan tentang kekejaman Fir'aun. Ada yang menceritakan tentang kekejaman Fir'aun. Adakah di zaman ini tipikal orang-orang yang seperti Fir'aun yang kejam, menindas rakyatnya atau menindas anak buahnya? Itu jawabannya ada di hati kita masing-masing. Kisah Nabi Musa dan Fir'aun sebagai bukti kebenaran bahwa Al-Quran, kekejaman Fir'aun
akan berdatangan pertolongan Allah kepada Bani Israel dan kaum yang tertindas. Tosin mim, hanya Allah yang mengetahui. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas golongan dari mereka, menyembelih anak-anak mereka, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman serta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakter Fir'aun tergambar jelas di dalam ayat yang keempat, Inna Fir'auna ala fil ardi. Sungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang. Kalau ada pemimpin, pejabat, ataupun siapapun, orang tua, ataupun siapapun yang berbuat sewenang-wenang terhadap yang dipimpinnya, maka dia telah mewarisi salah satu sifat dari Fir'aun alaihissalam, dari Fir'aun laknatullah. Wa ja'ala ahlaha syi'a, dan Fir'aun menjadikan penduduk itu adalah berpecah belah. Karakter Fir'aun adalah memecah belah, mengadu domba antara yang satu dengan yang lainnya. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Maria Ulfa, Bapak Dede Sumantri, sahabat karib saya. Semoga yang menonton ini diberikan keberkahan, ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi kesehatan untuk terus melanjutkan perjuangan dakwah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Fir'aun memiliki karakter yang kedua adalah waja'ala ahlaha syi'a. Dia menjadikan penduduknya berpecah belah, mengadu domba antara yang satu dengan yang lain. Golongan yang satu dengan yang lain diadu domba oleh Fir'aun, sehingga terjadi pecah belah. Bahkan dengan menindas golongan dari mereka. Golongan yang karakter yang ketiga Fir'aun adalah menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Di zaman sekarang, anak laki sulit mencari pekerjaan, sedangkan anak perempuan mudah mencari pekerjaan karena ada propaganda bagaimana wanita-wanita ini bisa keluar dari rumah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, program-program tersebut harus kita hadapi dengan keteguhan iman dan Islam. Semoga keluarga kita tidak seperti itu. Sudah selayaknya seorang laki-laki mendapatkan pekerjaan dan memberikan nafkah kepada keluarganya dengan sebaik-baik mungkin, bukan malah seorang wanita yang bekerja keras sementara laki-laki menganggur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini karakter yang terakhir
yang menempel pada Fir'aun adalah dia sendiri sebenarnya. Fir'aun itu sendirilah seorang perusak sebenarnya. Kalau ada seorang peraja tapi perusak, berarti telah mewarisi karakter Fir'aun. Betul. Allah Subhanahu wa ta'ala, kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas. Wahai orang-orang yang tertindas, jangan merasa sedih, karena Allah akan mengangkat orang-orang yang tertindas di muka bumi ini, di Mesir, itu hendak menjadikan mereka pemimpin. Amin. Tentunya orang yang tertindas itu harus punya kapasitas untuk menjadi pemimpin kelak, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi ini. Amin. Pada akhirnya Fir'aun pasti akan kalah. Peperangan pasti akan dimenangkan oleh orang-orang yang berpihak kepada kebenaran. Amin. Walaupun dia tertindas, suatu saat pasti akan memenangkan pertarungan di muka bumi ini. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami lihatkan kepada Fir'aun dan Haman serta tentaranya apa-apa yang mereka khawatirkan dari mereka itu. Sebenarnya orang-orang yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim itu memiliki kekhawatiran besar akan diganti oleh orang-orang yang soleh dan baik. Dan itu pasti akan diganti nanti oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, yang artinya, mayyartad minkum an dini fayamut. Mayyartad minkum an dihi, barang siapa yang murtad, keluar dari agama Islam, keluar dari agama Allah, fasawfa ya'tillahu biqaumin, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, kaum itu mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Adzillatin 'alal mu'minin, dia amat belas kasihan kepada orang mukmin. Aizzatin 'alal kafirin, dan keras terhadap orang kafir. Wala yakhafuna lawmata laim, dan mereka tidak takut pada pemimpin yang zalim. Dzalika fadlullah, itulah keutamaan Allah. Yu'tihi ma yasha, diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat sampaikan. Semoga kajian dan tadabbur ayat terus ini kita lakukan dalam rangka menambah keimanan kita, menambah cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, menambah cinta kita kepada bangsa dan negara kita ini. Karena itu kita adalah hamba Allah, diwajibkan menjadi pemimpin baik diri sendiri, keluarga, maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan setiap pemimpin itu akan ditanya setiap satu huruf yang keluar dari mulut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, satu huruf pun itu akan dihisab. Apalagi seorang pemimpin, dia punya tanggung jawab besar di hadapan Allah dan di hadapan Rasulnya dan di hadapan para masyarakatnya tentunya. Konsep kita seorang pemimpin adalah al-khadimuhum, ya. Seorang pemimpin adalah pelayannya bagi masyarakat, pelayan bagi anak-anak kita, pelayan bagi istri kita. Itulah konsep seorang pemimpin. Nah, al-a'imatu wa khadi'uhum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya berpesan, silahkan video ini di-share kepada teman-teman. Mudah-mudahan dengan share video ini mendapat tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya.